IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan materi dari desa dan kota. Berikut penjelasan mengenai dari desa dan kota menurut pendapat saya. Next. Jadi desa itu apa sih sebenarnya? Nah, aku menjelasin sedikit dari istilah desa itu apa. Jadi desa itu kalau dilihat dari etimologi, desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu desi yang diartikan sebagai tanah kelahiran. Lalu sedangkan secara umum desa sendiri ialah penduduk dengan corak agraris yang tinggal atau terletak dari jarak. Nah, sedangkan kota pada hakikatnya ada atau lahir dan berkembang dari wilayah pendesaan yang mengalami suatu pertumbuhan penduduk, meningkatnya kebutuhan, serta berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga tumbuh menjadi pemukiman yang baru, yaitu kota. Menurut Bintarto, sebagai bentang budaya yang muncul oleh unsur alamiah maupun non-alamiah. Nah, memiliki gejala pemusatan penduduk yang besar dengan kehidupan bersifat heterogen dan materialistis jika dibandingkan daerah di belakang. Gitu ya teman-teman. Next. Nah, meski desa dan kota memiliki karakteristik yang berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena pasalnya baik desa maupun kota saling berhubungan atau berdampingan. Nah, sehingga tercipta yang namanya interaksi desa dan kota. Adapun interaksi desa dan kota memiliki dampak yang positif dan negatif. Keduanya juga memiliki hubungan timbal balik secara langsung maupun tidak langsung. Yaitu ada beberapa teori dan pola dalam interaksi desa dan kota, terutama tentang bagaimana sih persebaran penduduk yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, di desa terdapat beberapa pola persebaran pemukiman. Di antaranya yaitu ada pola terpusat, yang dimana pola terpusat itu desa yang memiliki pemukiman bersifat pengelompok. Biasanya dijumpai di daerah yang memiliki tanah yang subur, tersebar atau terpencar. Jadi apa sih yang dimaksud dari tersebar atau terpencar pola ini tuh? Nah, pola desa yang memiliki bentuk pemukiman terpencar, rumah yang terpisah, dan biasanya ada di daerah pertanian yang mungkin strukturnya agak terpisah-pisah gitu, berjarak-berjarak ya. Lalu ada pola memanjang atau linear. Nah, di mana pola desa yang memiliki ciri-ciri pemukiman berupa deretan panjang di kiri maupun di kanan. Bisa juga sungai sebagai jalur transportasi. Pola mengelilingi pusat fasilitas tertentu, di mana pola ini biasanya ditemukan di daerah dataran rendah dengan fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan penduduk untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, sedangkan kota, untuk di kota ada beberapa bentuk pola atau struktur ruang menurut para ahli nih. Di antaranya yaitu dari lalu ada zona interaksi desa dan kota, di mana interaksi antara desa dan kota ini pada akhirnya menciptakan pengaruh tertentu dan membentuk lingkaran yang bisa disebut zona interaksi. Ada apa aja sih? Yaitu ada satu, yaitu namanya city, yang dimana namanya disebut dengan pusat kota. Lalu yang kedua, suburban, yang dimana yaitu disebut dengan daerah dekat pusat kota. Yang ketiga, suburban fry, daerah yang melingkari suburban, daerah peralihan desa dan kota. Yang keempat, urban fry, batas luar kota yang masih punya sifat mirip kota. Lalu yang kelima, rural urban fry, daerah di antara kota dan desa. Lalu yang keenam, yaitu ada rural, wilayah yang masih banyak berhubungan dengan aktivitas pertanian. Lalu ada dampak interaksi desa dan kota, yaitu muncul beberapa dampak yang dihasilkan dari adanya interaksi nih desa dan kota di berbagai aspek kehidupan.
yang terbagi menjadi hal-hal berikut. Berikut dari dampak-dampak positif dan negatifnya desa dan kota. Demikian penjelasan mengenai interaksi desa dan kota yang bisa saya pahami, mulai dari definisi teori yang ada, serta hingga dampaknya bagi kehidupan masyarakat pada berbagai sektor. Sekian dari saya, terima kasih.